2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Melanjutkan rangkaian acara di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir dalam Palembang siang ini. Dan pendengar, segera kami mengajak Anda untuk mendengarkan di interaktif tanggap bencana OMC sebagai langkah strategis cegah karhutlah di musim kemarau bersama rekan Aditya. Aditya, silakan. Ya baik, Esi dan juga antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah dialog tanggap bencana bersama RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, langsung dari gedung Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Kita ikuti dialog interaktif tanggap bencana dengan tema OMC sebagai langkah strategi cegah karhutlah di musim kemarau. Dan di sini juga kami telah hadir bersama dua narasumber kita, yakni Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, ada Bapak Siswanto. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adit. Semangat Pak. Semangat benar pagi ini kelihatan Pak. Insya Allah semangat. Dan di samping Pak Siswanto ada Kepala maksud kami Kabid ke Siapsiagaan BPBD Sumatera Selatan, ada Bapak Sudirman. Selamat pagi Pak Sudirman. Selamat pagi Mas Adit. Semangat juga ya Pak? Semangat, harus semangat. Harus semangat. Gimana Pak, api banyak Pak? Untuk hari ini lumayan ada. Lumayan Pak ya. Ya, sebelum kita berbincang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, juga tadi kita menyebutkan bahwasanya api sudah lumayan banyak. Kita langsung saja ke Pak Siswanto. Ini sesuai dengan tema kita Pak Siswanto, OMC sebagai langkah strategi cegah karhutlah di musim kemarau. Nah, ini bisa dijelaskan kepada masyarakat, mungkin kepada pendengar juga mungkin Pak Siswanto, apa sih OMC itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar setiap RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Barangkali hari ini saya mewakili dari BMKG SMB 2 Palembang akan menyampaikan apa itu operasi modifikasi cuaca atau OMC khususnya yang dilaksanakan di Sumatera Selatan dalam rangka untuk penanganan atau upaya mitigasi untuk bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan lahan. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Adit, apa itu sih operasi modifikasi cuaca? Jadi kalau boleh kami jelaskan, OMC adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk bagaimana kita melakukan modifikasi dinamika atmosfer atau cuaca yang ada di Sumatera Selatan. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan tujuan dan maksudnya. Nah, barangkali dalam hal musim kemarau ini tentunya adalah untuk bagaimana menyemai garam ke beberapa awan-awan itu dimaksudkan untuk bisa awan itu menjadi hujan. Nah, barangkali untuk di musim penghujan atau pas musim basah itu juga bisa dilakukan untuk OMC barangkali ini untuk mitigasi bencana banjir. Artinya di sini tentunya memiliki beberapa karakteristik dan latar belakang yang berbeda untuk pelaksanaan OMC baik yang di musim kemarau maupun di musim penghujan. Nah, untuk musim kemarau ini sendiri tentunya adalah bagaimana kita dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti BMKG, BNPB, BPBD, TNI Polri dan beberapa pihak swasta yang memang terlibat dalam kegiatan OMC ini, kita untuk menyemai garam di beberapa lokasi khususnya untuk daerah yang memiliki lahan gambut yang cukup banyak, sehingga memang awan-awan yang ada di daerah lahan gambut itu disemai dengan garam sehingga akan menimbulkan hujan. Barangkali itu untuk sementara. Pak, berbicara mengenai OMC Pak, waktu dan tepat apakah maksud kami waktu yang tepat untuk melakukan OMC ini di jam-jam berapa atau mungkin kondisi seperti apa nih Pak? Iya, barangkali terkait OMC kembali bahwa barangkali masyarakat mengenali istilah ini adalah hujan buatan dulu ya. Artinya meskipun nama teknisnya itu hujan buatan,
Tetapi tidak juga semata-mata bahwa hujan itu bisa langsung dibuat. iya. Tetapi juga harus memperhatikan bagaimana beberapa faktor, Mendukung, ya. kemudian beberapa bahan pokok yang diperlukan. Yang pertama adalah tentunya adalah awan ya, ketersediaan Iya. awan. Awan-awan yang seperti apa? Setidaknya adalah awan-awan tipe-tipe awan cumulus yang barangkali nantinya kita lihat dari sisi curah hujannya itu ketika parameter RH-nya, kemudian anginnya, kemudian lokasi tumbuhnya itu di mana, ini juga akan dianalisis lebih detail sehingga teman-teman yang ada di BMKG ini akan memberikan masukan secara teknis kepada tim saintis flight-nya ya, teman-teman yang akan melakukan penyemaian garam itu untuk mendapatkan beberapa informasi awal, misalkan kita akan terbang menyemai garam di lokasi gambut yang di wilayah Oki. Ya. Tentunya kita lihat dengan bantuan data dari citra radar cuaca dengan satelit, tentunya kita akan mendapatkan gambaran, oh ternyata ada pertumbuhan awan, kemudian dari sisi RH-nya, anginnya juga memadai untuk mendukung untuk dilakukan penyemaian garam, sehingga nanti tim saintisnya itu sudah akan melakukan persiapan, memasukkan NaCl atau garam di pesawat itu kurang lebihnya sekitar antara 800 kg sampai dengan 1 ton, dibawa terbang ke ketinggian tertentu, kemudian akan disemai di atas awan. Barangkali itu untuk Ini OMC. OMC sendiri sudah dilakukan sejak 13 sampai 18 Pak ya? Betul, iya. Nah sebelum selanjutnya kita ke Pak Sudirman dulu. Pak Sudirman, kalau boleh tahu nih Pak, seberapa efektif apabila dilakukan OMC terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan? Kalau dari kacamata BPBD Pak. Jadi kalau untuk dari kacamata BPBD, memang aktivitas untuk hujan buatan ini sendiri OMC ini kita berdasarkan informasi dari BMKG. Semakin banyak awan potensi maka semakin besar potensi hujan yang akan turun Pak ya. Itu berdasarkan informasi dari teman dari BMKG. Jadi kita berkolaborasi antara BMPB sebagai teknis di lapangan, nanti ada juga dari BPBD, BNPB sebagai sumber dana untuk kegiatan tersebut. Jadi semakin besar potensi awan yang ada di wilayah Sumatera Selatan, semakin besar juga hujan yang akan turun dengan dampak yang kita inginkan bersama-sama, yaitu daerah-daerah rawan akan kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah gambut itu bisa basah. Jadi sehingga potensi untuk terbakar itu akan lebih kecil untuk terjadi kebakaran. Jadi itu intinya balik lagi ke berdasarkan informasi dari teman-teman BMKG. Potensi awan besar, bagus, itu potensinya akan besar juga untuk dihujankan, untuk diikat menjadi hujan. Apa yang disampaikan Pak Sis di awal tadi, memang apabila awannya sudah bagus itu pasti hujannya akan besar juga turunnya, tetapi kadang-kala hujan tidak sesuai dengan turunnya tidak sesuai dengan prediksi kita. Potensi hujan mungkin di daerah Oki seputaran, tetapi pas turun hujannya ada di OI ataupun di Banyuasin, karena kondisi angin itu mempengaruhi sekali untuk penyemaian hujan tersebut. Oke. Pak Sudirman, kalau kita melihat ini dari sejumlah wilayah Sumatera dilaporkan bahwasanya imbas dari musim kemarau atau panas yang berkepanjangan ini ada beberapa titik kebakaran atau titik panas ini. Salah satunya di Sumatera Selatan sendiri. Nah, kalau dari pantauan BPBD sendiri di lapangan seperti apa Pak? Kondisi kebakaran hutan atau mungkin titik panas seperti apa nih Pak? Jadi kalau saat ini berdasarkan informasi ya awal dari teman BMKG, memang di tanggal ini sampai dengan tanggal 26, 28 itu memang kering ya, kering nanti. Nah, berdasarkan informasi itu memang ada beberapa hotspot yang terjadi. Yang beberapa hari ini ada kejadian kebakaran terutama di daerah Kabupaten Oki dan satu lagi di wilayah Ogan Ilir seputaran, dan yang terakhir sore kemarin kita input juga di tol Palembang Pramuli itu ada kejadian kebakaran di pinggir jalan itu juga. Jadi kalau di puncak kemarau dengan kondisi yang ekstrim seperti ini itu memungkinkan sekali terjadi kebakaran. Apalagi kalau menurut penelitian memang kebakaran hutan dan lahan itu berdasarkan informasi penelitian bahwa itu memang 99% itu ada faktor manusianya. Sedangkan 1% itu
Informasinya itu kan alam. Kenapa? Dengan cuaca yang ekstrim, embusan angin itu salah satu faktor yang bisa membuat kebakaran itu menyebar dan meluas ke lokasi-lokasi yang semestinya tidak terbakar jadi terbakar gitu. Pak, kalau boleh tahu sedikit saja Pak, tadi Bapak menyebutkan wilayah Oki ini sepertinya wilayah Oki ini sangat besar potensinya terjadi kebakaran hutan lahan. Nah, seperti apa gambaran untuk wilayah Oki sendiri Pak, yang notabene selama ini menjadi salah satu wilayah sangat rentan terbakar ini Pak? Jadi kalau wilayah, kenapa kita sering menyebut wilayah Oki yang sering terbakar? Karena wilayah Oki itu sendiri, itu lahan gambutnya yang paling besar di Sumatera Selatan, sekitar 666.000 hektar gambut di Oki. Itu yang mengakibatkan kebakaran, apalagi di daerah pesisir. Nah, itulah kita menghimbau kepada masyarakat melalui sosialisasi, mitigasi dan awal penyebaran maklumat dengan masyarakat, warga, terutama warga yang setempat, yang memang daerah-daerah yang sering terbakar itu memang daerah-daerah tempatnya kita tahu sendiri sudah di tempat itu juga, tetapi mungkin posisinya yang berubah. Makanya kita dengan adanya himbauan, sosialisasi, kita harapkan kepada masyarakat bisa menyadari diri bahwa apabila terbakar akan sulit dan Pak, ya, untuk dipadamkan. Apalagi yang terbakar itu di daerah gambutnya, itu yang bikin sulit untuk dipadamkan. Kecuali apa yang disampaikan Pak Sis, kecuali hujan. Hujan yang cukup deras dengan durasi dan intensitas yang tinggi. Itu yang bisa. Baik. Jadi upaya kita pertama ini memang apa yang disampaikan di awal, kita Sumatera Selatan masih di awal Juni masih ada potensi awan untuk disemai. Makanya melalui pemerintah pusat, BNPB, kita bersurat, kita melaksanakan bantuan OMC dengan harapan kita bersama daerah yang mudah terbakar, rawan terbakar, terutama daerah gambut itu bisa basah dan potensi untuk kebakaran akan berkurang. Baik Pak Sudirman, kita kembali ke Pak Siswanto. Namun sebelum kembali ke Pak Siswanto, kami juga mengajak penelpon atau juga pendengar yang ingin bergabung bisa melalui di line telepon kami di 0813 674 88599. Kami ulangi 0813 674 88599, dan juga itu nomor WhatsApp yang ingin bergabung bisa langsung menyampaikan pesan singkatnya. Kami juga membuka line YouTube bagi Anda yang ingin ikut bergabung melalui line YouTube kami. Kembali ke Pak Siswanto. Pak Siswanto, kita kembali nih masalah OMC. Kalau kita melihat OMC di Sumatera Selatan Pak, kita sudah menyelenggarakan sejak 13 sampai dengan 18 Juli Pak. Nah, selama rentan waktu 13 sampai dengan 18 Juli, berapa kali kita sudah melakukan upaya OMC ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang pelaksanaan OMC yang ada di Sumatera Selatan, yang pertama kami harus sampaikan bahwa ini diawali dengan SK Gubernur terkait dengan penetapan siaga darurat kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan lahan. Kalau tidak salah itu ditandatangani tanggal 17 Juni 2025 Pak ya. Itu kemudian kita akan melihat kembali bagaimana untuk pelaksanaan OMC ini. Kami harus koordinasi dengan BNPB, dalam hal ini untuk Sumatera Selatan diwakili oleh teman-teman dari BPBD Sumatera Selatan. Kemudian pelaksanaan yang kemarin itu untuk sesi pertama di tahun 2025 itu di tanggal 13 sampai dengan 18 Juli 2025. Nah, dalam rentang waktu itu kalau tidak salah itu setiap harinya itu antara 1 sampai dengan 3 kali sorti. Memang atau penerbangan, artinya ini setiap kali penerbangan tentunya ini tidak bisa kita pastikan apakah sehari harus bisa melaksanakan 1 atau 2 kali, lagi-lagi harus tergantung dengan keberadaan pertumbuhan awan yang tentunya di daerah target OMC itu sendiri. Nah, kebetulan untuk di tentang tanggal 13 sampai 18 Juli 2025 kemarin, setidaknya adalah targetnya itu di 4 kabupaten kota, salah satunya itu Oki, kemudian OI, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dirman tadi, di samping memang daerah tersebut yang memang sudah kering, kemudian juga memiliki lahan gambut yang cukup luas, termasuk kemunculan titik api atau hotspot yang cukup masif, sehingga memang target operasi OMC atau OMC itu yang ada di Sumatera Selatan masih difokuskan ke 4 lokasi tersebut, artinya tidak untuk seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Nah,
Kemudian barangkali untuk sesi pertama kemarin sampai dengan 18 dalam diskusinya atau evaluasinya kemarin memiliki harapan ketika memang pertumbuhan awan yang ada di Sumatera Selatan itu masih memungkinkan untuk disemai, itu juga akan dilakukan perpanjangan. Tetapi sejak tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 barangkali itu kondisinya masih cukup kering, artinya bahan pokok untuk kita melakukan kegiatan UMC itu tidak ada atau cukup minim ya untuk awannya. Barangkali apakah nanti tanggal 26, 27, 28 info yang kami terima dari BMKG Pusat ada kemungkinan bahwa OMC nanti akan dilakukan perpanjangan untuk sesi yang kedua. Barangkali itu. Nah Pak, kalau melihat dari wilayah Sumatera Selatan, tadi Bapak juga menyebutkan kembali lagi wilayah Oki ini menjadi salah satu prioritas. Apakah ada pembagian sendiri Pak untuk wilayah Oki berapa kali memang di persentasenya seperti apa nih Pak? Maksudnya wilayah Oki apakah difokuskan untuk hujan kalau bisa di wilayah Oki atau memang di wilayah lain atau ada prioritas khusus untuk wilayah Oki Pak? Iya, kalau tidak salah kami melihat pada saat kegiatan briefing setiap pagi itu kemudian teman-teman BMKG memberikan masukan kepada tim scientist flight-nya itu memang fokusnya itu masih di wilayah Oki ya, meskipun memang beberapa kali juga diarahkan ke beberapa wilayah yang ada di OI maupun Banyuasin. Nah tentunya ini target operasinya lagi-lagi memang seperti yang kami sampaikan di awal, bagaimana ketersediaan awan, khususnya awan-awan yang memang mungkin untuk disemai, harapannya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada kegiatan OMC, barangkali hujannya itu intensitasnya ringan, tetapi dengan kita semai dengan garam atau OMC, harapannya itu intensitasnya bisa menjadi intensitas sedang atau syukur-syukur menjadi lebat. Nah, di hari kedua yang dilakukan 2 kali sorti, kalau tidak salah itu evaluasinya itu memang sempat ada curah hujan yang cukup lumayan ya, yang di wilayah Oki ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi efektivitas atau tingkat keberhasilannya itu ya lumayan tinggi, artinya memang sesuai dengan judul kegiatan dari ini bahwa OMC menjadi langkah strategis untuk penanganan karhutlah memang benar, tetapi barangkali nanti ditambahi oleh Pak Dirman kegiatan penanganan karhutlah ini sendiri barangkali juga bisa dilaksanakan dengan upaya waterbombing ya, tetapi meskipun dengan waterbombing di sini mungkin area atau wilayah yang dilakukan untuk pemadamannya itu tidak cukup luas jika dibandingkan dengan kegiatan UMC karena itu kan faktor dari hujan, barangkali itu. Baik, sebelum tadi ditambahkan Pak Sudirman, kami juga informasikan kepada masyarakat ingin bergabung di nomor telepon 0813 674 88599 dan pesan WhatsApp di nomor yang sama 0813 674 88599. Kami juga mengundang Anda untuk menyaksikan di line YouTube kami. Jika ingin bergabung bisa berkomentar di line YouTube kami. Sebelum kita melanjutkan dialog selanjutnya, kita simak terlebih dahulu iklan yang mau lewat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Dialog interaktif tanggap bencana langsung dari gedung stasiun atau kantor stasiun meteorologi SMB 2 Palembang. Masih bersama kedua narasumber kami, ada Bapak Siswanto selaku Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, dan juga di sampingnya juga masih hadir, masih bersama kami Bapak Sudirman selaku Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kita kembali ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, ini kalau kita melihat tadi, kembali lagi kita menyebutkan Oki ini menjadi salah satu wilayah dengan wilayah gambut cukup besar, dan tentunya ada langkah-langkah yang kita prioritaskan di wilayah Oki ini sendiri. Nah, seperti apa Pak Sudirman kalau kita melihat kita melakukan koordinasi bersama pemerintah daerahnya? Jadi dapat saya sampaikan juga, memang pemerintah, kenapa kita fokusnya OMC itu di wilayah Kabupaten Oki? Karena satu, alasannya karena gambut paling luas di Kabupaten Oki. Nah, pemerintah Kabupaten Oki juga melalui kepala daerahnya, bupati yang langsung beberapa minggu yang lalu melaksanakan namanya gelar apel pasukan dan simulasi. Simulasi menghadapi kebakaran hutan dan lahan terutama di Kabupaten Oki. Itu salah satu upayanya. Setelah itu mereka juga membentuk posko satuan tugas tingkat kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan itu upaya mereka juga camat sebagai dan operasi di level kecamatan. Jadi begitu ada kebakaran di lokasi kecamatan mereka, jadi camat yang bertanggung jawab dan akan melakukan gerak cepatnya, respon cepatnya harus langsung melaksanakan pemadaman. Nanti kalau memang tidak tercover, nanti teman-teman dari kabupaten, BPBD kabupaten, TNI Polri akan segera membantu melalui dengan bantuan juga teman dari Manggala Agni yang selalu ada di lokasi-lokasi yang terbakar, pasti ada itu. Kita tahan sebentar situ Pak, ada penelpon ingin bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Marta Aritonang di Sembawah. Baik, Ibu langsung saja Bu, di sini ada Pak Siswanto dari BMKG dan juga ada Pak Sudirman dari BPBD yang ingin tanyakan, silakan. Ya. Adakah pelibatan akademisi atau penelitian untuk mengembangkan metode ONC tersebut yang lebih efektif, Mas? Oke. Ada lagi, Bu? Hanya itu aja, Mas, nanti. Baik, terima kasih, Ibu. Mungkin langsung saja ke Pak Sudirman ini, Pak Siswanto maksud kami. Ada tidak pengembangan atau koordinasi kita, atau mungkin kita melakukan semacam penelitian bersama ahli untuk masalah OMC ini, Pak? Ya, terima kasih. Dengan Bu Aritonang. Iya, Aritonang. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Aritonang yang ada di Sembawah. Barangkali pertanyaannya cukup bagus. Tadi kalau tidak salah saya menangkap, apakah ada kolaborasi terkait penelitian untuk pengembangan kegiatan OMC ini? Ya, dalam kegiatan operasi modifikasi cuaca ini, seperti yang kami jelaskan di awal, tentunya ini melibatkan beberapa stakeholder. Tadi saya sampaikan ada BNPB, BBD, BMKG, termasuk di dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan di dalamnya ada BRIN ya. BRIN itu juga yang saat ini di BMKG sudah memiliki tambahan 1 eselon 1 kedeputian modifikasi cuaca, itu sebagian besar ASN-nya itu adalah diisi dari teman-teman yang dulunya posisinya di BRIN. Artinya memang dalam kegiatan OMC sendiri ini juga sudah melibatkan beberapa tim atau ahli atau saintis yang memang membidangi di dalam hal operasi modifikasi cuaca sendiri. Artinya pengembangan ke depannya tentunya juga kami sangat terbuka ya, artinya untuk kegiatan UMC apakah memang perlu ada hal-hal lain yang perlu dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pengembangan untuk pelaksanaan UMC sehingga efektivitas dan tingkat keberhasilannya itu betul-betul sesuai dengan target dan tujuannya.
Nah, barangkali itu yang bisa kami jawab Ibu untuk pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin cukup jelas Ibu Aritonang, maksud kami di Sumbawa. Dan kita jawab terlebih dahulu ini Pak, ada pertanyaan dari pesan WhatsApp kami, bagaimana antisipasi jika musim kemarau semakin panjang akibat perubahan iklim? Mungkin langsung saja ke Pak Sisanto. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Rina di Skip, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Rina dari Skip. Pertanyaannya bagaimana apa tadi? Bagaimana antisipasi jika musim kemarau semakin panjang akibat perubahan iklim nih Pak? Ya, bagaimana antisipasi musim kemarau jika berkepanjangan akibat perubahan iklim? Ya, memang untuk upaya mitigasi terhadap perubahan iklim ya, tentunya ini masyarakat diharapkan bisa melakukan upaya adaptasi ya, baik di berbagai sektor. Misalkan untuk teman-teman atau aktivitas di dunia pertanian, tentunya juga para petani ini juga harus melakukan upaya adaptasi. Kalau dulunya mungkin petani ketika mendengar bulan-bulan itu sudah ber, artinya itu sudah ada hujan ya. Tetapi dengan adanya climate change saat ini, barangkali petani tidak bisa mengacu dari bulannya kembali, tetapi harus bagaimana melakukan upaya adaptasi dengan istilah barangkali kalau di dunia pertanian ada kalender tanam atau katam. Mereka harus kembali lagi menyesuaikan kapan seorang petani harus melakukan pembukaan lahannya, kapan harus melakukan penyemaian, bahkan bagaimana mereka melakukan sebuah perencanaan pada saat panen diharapkan jangan kelebihan air, tetapi harus dipertimbangkan ketika menanam padi, kita harus mempertimbangkan pas pembungaan itu cukup airnya, kemudian pada saat panen harusnya tentunya harus kondisi air itu mulai berkurang. Dan beberapa sektor lainnya, barangkali untuk sektor perikanan itu juga sama, artinya beberapa aktivitas petani garam itu juga harus menyesuaikan kembali beberapa aktivitas yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Pak Sisanto, satu lagi nih Pak, ada dari YouTube kita, ada Sasa. Izin bertanya Pak, bagaimana jika upaya OMC ini merugikan, bagaimana melaporkannya Pak? Iya, OMC tentunya dilaksanakan ini diawasi dengan berbagai di monitoring dan evaluasinya cukup ketat. Artinya semata-mata tidak hanya membabi buta tanpa perhitungan secara ilmiah. Yang pertama misalkan kalau saya umpamakan OMC yang dilaksanakan untuk upaya mitigasi banjir. Artinya memang hujan yang akan jatuh di satu lokasi itu akan diupayakan untuk dijatuhkan lebih awal sebelum memasuki daerah yang memang potensi banjir. Tetapi proses penjatuhannya ini tidak semata-mata asal dijatuhkan, tetapi lagi-lagi harus diperhitungkan daerah badan-badan air bisa di danau, bisa di sungai, syukur-syukur bisa jatuh di area atau wilayah laut. Artinya tidak mungkin upaya OMC ini hanya menghindarkan satu bencana di tempat lain, tapi menimbulkan bencana di tempat lainnya. Artinya itu kalau untuk operasi modifikasi cuaca pada saat musim penghujan. Artinya ya. Tapi kalau OMC di musim kemarau, artinya memang di sini bagaimana kita menyemai awan-awan menggunakan garam itu supaya hujan itu jatuh di lokasi target. Nah, artinya memang juga ketika memang tim itu akan melakukan penyemaian, seperti di awal kami sampaikan, sudah mendapatkan data masukan awal dari BMKG lebih aman, akan menyemai di daerah mana, tentunya awan itu sudah dilihat perkembangan 1 jam ke depan itu akan bergerak ke arah mana, sehingga ketika disemai kemudian sudah di posisi matang dan menjadi hujan, itu harapannya sesuai dengan target OMC itu sendiri. Jadi artinya mudah-mudahan ini tidak menjadi dampak sekunder atau dampak ikutan di luar target tadi. Barangkali itu. Baik Pak Sisanto, kita tahan terlebih dahulu, ada penelpon juga yang masih ingin bergabung bersama kita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, selamat siang dengan Mbak siapa, di mana Mbak? Dengan Mbak Fitri dari Indralaya. Oke, langsung saja Mbak Putri. Iya. Apakah ada wilayah prioritas yang menjadi fokus OMC dan bagaimana kriteria penentuannya? Baik. Itu saja Mbak Putri? Ya, itu aja Pak. Oke.
Tadi kayaknya sepertinya sudah kita jelaskan Pak. Sudah dijawab. Mungkin bisa ditambahkan saja Pak sedikit, mungkin Mbak Putri kurang menyimak untuk dialog kita. Seperti apa nih Pak, wilayah mana yang menjadi prioritas? Iya, ke Pak Siswanto. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Putri dari Indralaya. Jadi memang penentuan wilayah atau lokasi yang akan dilaksanakan OMC tentunya disesuaikan dengan tujuannya. Barangkali di tahun 2025 juga atau 2024 kemarin pada saat di wilayah Oku atau sekitaran Batu Raja itu sedang mengalami banjir, itu juga dilaksanakan kegiatan OMC. Tujuannya adalah tadi untuk mengurangi curah hujan yang masuk ke wilayah Oku. Tentunya artinya kenapa harus di wilayah Oku? Karena memang daerah tersebut sedang ada potensi banjir yang diakibatkan oleh hujan dan potensi hujannya itu masih cukup masif sehingga perlu dilaksanakan OMC. Itu yang pertama, pertimbangan atau latar belakang apa yang menjadi pertimbangan daerah itu dilaksanakan OMC. Nah, kembali kepada tema hari ini, OMC yang dilakukan untuk kegiatan penanganan karhutla tentunya juga dilatar belakangi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah tadi seperti yang dijelaskan Pak Dirman, setidaknya targetnya tadi saat ini adalah ada 4 kabupaten kota. Salah satunya adalah Oki, ya, OI, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Kenapa harus Oki? Karena Oki memang memiliki lahan gambut yang cukup luas, kemudian dari sisi musimnya juga sudah memasuki musim kemarau, tingkat lama tidak terjadi hujan di sana juga sudah cukup panjang sehingga memang perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca, tetapi lagi-lagi OMC yang dilaksanakan adalah harus memperhatikan apakah di daerah tersebut masih ada tersedia beberapa awan yang untuk disemai menjadi hujan, itu barangkali. Baik, kita ke Pak Sudirman dari BPBD. Pak Sudirman, kalau kita melihat tadi upaya OMC dari BMKG, bagaimana upaya melakukan pencegahan terhadap karhutla ini sendiri atau membasahi gambut. Nah, kalau dari BPBD sendiri seperti apa Pak? Upaya-upaya untuk melakukan pembasahan melalui darat atau mungkin alat-alat penunjang kita apakah memang sudah disiapkan nantinya saat terjadi kebakaran hutan dan lahan nih Pak? Jadi untuk upaya-upaya pemerintah provinsi dalam hal ini BPBD provinsi kita sudah menyiapkan strategi ya. Upaya yang di awal, apa yang disampaikan kita di awal, kita menetapkan status siaga, meminta bantuan baik itu patroli, waterbombing, serta pelaksanaan OMC yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kita juga akan upaya menggelar apel pasukan dan simulasi, itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi. Jadi memang kembali lagi kepada sebenarnya kalau di puncak kemarau kembali lagi kepada masyarakatnya itu sendiri. Bukan kita menyalahkan masyarakat. Memang kalau di puncak kemarau itu beberapa larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Terutama pemerintah melalui Polda Sumatera Selatan itu telah menyebarkan maklumat Kapolda. Di mana situ larangan-larangan akan membuka lahan dengan cara membakar. Kita juga di lokasi-lokasi daerah yang rawan itu juga kita mendirikan baik itu spanduk, papan himbauan di mana wilayah tersebut yang rawan-rawan akan kebakaran hutan lahan upayanya. Nah, dengan intinya kita fokus kepada OMC. Kenapa OMC harus dilakukan di saat ini? Karena satu, memang faktor awan masih ada. Yang kedua, memang di ini puncak kemarau ini harus segera dilaksanakan ke OMC. Nah, dengan alasan dan argumen itu juga pemerintah pusat memberikan bantuan, itu makanya ini juga kita melalui teman-teman di lapangan itu melakukan pemadaman, baik itu pemadaman darat maupun udara. Walaupun pemadaman udara saat ini belum bisa kita lakukan karena bantuan helikopter yang disampaikan oleh BNPB, 2 helikopter patroli, 3 WB waterbombing, sedangkan waterbombing baru masuk di reposisi ke Pekanbaru untuk membantu membackup teman-teman Pekanbaru karena sudah dampak asap sampai ke Malaysia informasinya. Ke negara tetangga itu. Jadi upaya kita bersama-sama, intinya di puncak kemarau ini upaya baik itu personil peningkatan kapasitas personil dan peralatan kita sudah siap, baik itu di level provinsi, kabupaten, kecamatan sudah tersedia namanya peralatan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Baik.
Pak Sudirman, ini juga ada 2 pertanyaan mungkin ke BPBD. Namun sebelum kita sampaikan pertanyaan atau kita menjawab pertanyaan ini, kita ikut informasi yang mau lewat terlebih dahulu. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Ya, pendengar, masih di Dialog Interaktif Tanggap Bencana OMC sebagai langkah strategis cegah kebakaran lahan di musim kemarau. Masih bersama kami, 2 narasumber kami, ada Pak Siswanto selaku Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang dan juga Pak Sudirman selaku Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Sudirman, mungkin ada sedikit pertanyaan yang terlewatkan. BPBD mungkin apakah nantinya berencana melakukan perpanjangan untuk MC atau mungkin ada usulan untuk perpanjangan OMC ini, Pak? Jadi untuk BPBD Provinsi Sumatera Selatan saat ini memang setelah kita lakukan beberapa 6 hari pelaksanaan OMC di tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Juli yang lalu, kita memang berencana berdasarkan informasi ataupun rilis BMKG kita akan mengajukan perpanjangan perpanjangan OMC ke pemerintah pusat, terutama ke BNPB pusat. Jadi pemerintah ini dalam hal ini juga
BNPB pusat itu minta bantuan dari BMKG rilisnya. Iya. Kalau memang ada rilis secara tertulis, potensi awannya bisa, itu akan dilaksanakan OMC tahap 2 namanya. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan tahap 1, itu total penerbangan sampai dengan 8 kali terbang. Bahan sema yang kita gunakan juga itu 6,4 ton pelaksananya. Jadi ada beberapa wilayah penyemayan prioritas di Kabupaten Oki ya. Hasilnya memang signifikan dengan adanya hujan di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, terutama daerah Oki dan OI ya, itu yang terjadi kebakaran. Pak, kalau tadi Bapak menyebutkan berkaitan dengan hujan, dampak positif hujan terhadap pencegahan ini. Nah, beberapa hari kemarin kan terjadi hujan cukup tinggi Pak ya, Pak Siswanto ya, yang intensitas cukup tinggi. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apakah ini juga mempengaruhi, mungkin dari BPBD melihatnya mempengaruhi penurunan cukup signifikan untuk api Pak? Jadi sementara ini memang kalau hujan yang kita lihat dari berdasarkan informasi dari BMKG, memang tidak seluruh di beberapa kabupaten yang rawan kebakaran hutan itu terjadinya hujan. Karena ada beberapa kabupaten hujannya itu memang potensinya lebih kecil, tidak deras, sedang ataupun sampai lebat itu. Itu yang bisa ibarat tuh embung-embung yang kering bisa ya sekarang ini. Jadi itu. Pak, ini ada Ibu Rania di Sematang Borang. Pak, wilayah kami itu kalau kering dan panas begini seringkali banyak lahan yang terbakar. Nggak tahu punya siapa dan bagaimana asal apinya, kecil tapi merayap. Bingung mau lapornya kemana. Apakah di sini masuk kategori lahan gambut ya Pak? Kalau untuk di Sematang Borang itu lahan ini sebenarnya lahan tertinggal, dibilang tertinggal tapi ada, memang sering terjadi kebakaran di puncak kemarau. Itu sebenarnya perilaku dari masyarakat itu sendiri, membuka pembakar sampah, ditinggalin dan tidak diawasi, itu mengakibatkan kebakaran. Cuaca, di mana disampaikan di awal, di mana puncak kemarau, musim kemarau itu cuaca ekstrim, angin kencang itu pasti akan melebar. Tapi kalau terjadi kebakaran, Ibu melalui RT, laporkan ke pemerintah, di kecamatan, itu akan segera kita kirim juga mobil damkar Kota Palembang untuk segera pemadaman. Sambil menunggu kepada masyarakat, warga setempat, tolong dibantu juga, jangan ada kebakaran, melihat dan menonton. Itu sering terjadi itu. Nah, bukan saya menyalahkan masyarakat, warga, tolong bantu setidaknya untuk memblok kebakaran itu tidak menyebar atau meluas itu terjadi. Tapi kita sudah melakukan sosialisasi juga Pak, bagaimana langkah-langkah awal dilakukan saat menemukan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan atau mungkin terjadi kebakaran Pak? Sebenarnya kita sudah melakukan juga, papan himbau itu salah juga, salah satu himbauan kita juga bahwa ini daerah ini rawan akan kebakaran itu salah satu. Nah, melalui pemerintah kabupaten, kota, ketepatan Borang kan ada yang di kota, ada Banyuasin. Nah, kalau Banyuasin itu tim dari BPBD Kabupaten Banyuasin, begitu ada informasi langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman langsung. Ada Pak Joni di Ogan Ilir, kebakaran lahan, ada juga di sini sedikit-dikit. Kalau kering begini, warga kami akan membuka lumbung untuk cari ikan Pak. Cara membakar lebih efektif karena biayanya murah. Nah Pak, kalau mungkin bisa dijawab Pak seperti apa nih Pak, ini upaya-upaya efektif mereka, di satu sisi memang upaya pembakaran lahan juga memberikan satu efektif bagi mereka. Nah ini apa ada saran bagi atau masukan bagi masyarakat sendiri Pak? Jadi memang kalau di puncak kemarau itu di beberapa embung dibilang orang tempat pusatnya ikan itu, memang dengan membakar itu ikan itu akan merasa panas dan akan mengumpul di suatu tempat. Nah itu paling efektif membakar, tetapi tidak mesti membakar, kita bisa mencari ikan itu. Tapi kembali lagi ke masyarakatnya, kelalaian kalimatnya. Kenapa? Dengan beberapa orang mengambil ikan di suatu tempat itu, terutama daerah OI ataupun OKI itu memang meninggalkan bekas-bekas kebakaran. Sampai menunggu, membakar sedikit, mengangan alasan dengan membakar nyamuk ataupun binatang kecil, hewan-hewan kecil itu bisa lari. Tetapi dia tidak melihat efek yang akan jangka panjang. Apabila itu tidak dimatikan, itu akan terjadi menyebar. Baik. Itu. Jadi kesadaran masyarakat itu sangat perlu. Penting Pak ya. Penting sekali itu. Baik, ada penelpon Pak ingin bergabung sama pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan Pak. siapa di mana Mbak? Saya dengan Yanti di Muba. Oke, Mbak Yanti, ada yang ingin tanyakan silakan.
Iya, mau tanya tentang ini Pak, gimana ya Pak peran masyarakat lokal untuk mendukung keberhasilan OMC ini? Apakah ada program sosialisasi khusus? Itu Pak pertanyaannya. Makasih sebelumnya. Baik, Ibu Yanti ya, Pak Siswanto mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Yanti di Muba ya. Iya. Tadi pertanyaannya apakah ada peran masyarakat ya itu untuk keberhasilan UMC. Iya. Nah, barangkali untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah kegiatan UMC ini sendiri kan memang memerlukan teknologi yang memang masyarakat barangkali memang tidak bisa terlibat secara langsung, tetapi di sini lebih kepada kemanfaatannya yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya di sini keterlibatan masyarakat secara langsung memang saya pikir tidak mungkin ya, karena memang ini dilakukan oleh beberapa tim dan timnya itu membutuhkan beberapa keahlian tertentu, misalkan di sini melibatkan scientist flight-nya. Kemudian kalau boleh kami sampaikan juga, kalau penerbangan sipil itu kan biasanya menghindari awan, tetapi kalau kegiatan OMC ini adalah harus masuk ke area awan itu sendiri. Artinya bahayanya cukup tinggi sekali kalau tidak dilakukan dengan perhitungan yang cukup matang, itu dari sisi keselamatan. Nah, kemudian juga posisi penerbangannya itu juga menggunakan pesawat yang tidak terlalu besar, tapi di dalamnya itu hanya untuk bisa mengangkat atau mengangkut garam itu barangkali sekitar 800 sampai dengan 1 ton. Artinya memang yang ada di dalam itu hanya seorang pilot, kemudian tim saintisnya itu dengan dibantu oleh beberapa tim yang memang untuk menyemai garam itu sendiri. Artinya kalau ditanya tadi apakah masyarakat bisa terlibat, ya barangkali dalam hal ini untuk langsung memang tidak ada. Barangkali masyarakat di sini adalah hanya bisa menjadi penerima kemanfaatannya, ya, baik untuk OMC yang di musim kemarau maupun OMC yang dilakukan untuk mitigasi bencana banjir, barangkali Pak itu. Siswanto, ini penelpon ini kayaknya kritis-kritis semua pertanyaannya. Ini ada satu lagi nih cukup unik ini. Kalau dari Mbak Kerani Popito, ini melalui pesan di YouTube, kalau ada OMC untuk membuat hujan nih Pak. Lalu adakah upaya-upaya strategi untuk menahan hujan, Pak? Ya, memang OMC untuk menahan hujan, jadi jangan diartikan menahan hujan ya, tapi hujan itu tidak bisa ditahan. Tetap, artinya kalau pertanyaan ini lebih kepada musim penghujan ya. Artinya tadi saya sampaikan di awal bahwa OMC itu juga bisa diarahkan kemanfaatnya untuk bagaimana memitigasi bencana banjir. Seperti apa? Artinya awan-awan yang akan diprediksi atau memiliki indikasi masuk di area yang memang sudah terjadi banjir yang akibat dari hujan tadi, artinya itu memang dihadang, dalam arti dihadang itu dijatuhkan lebih awal di daerah badan-badan air seperti sungai danau, mungkin laut. Artinya lagi-lagi memperhitungkan teknis secara ilmiah lagi, tidak hanya sekedar disemai jatuh di tempat lain, jangan-jangan malah akan menimbulkan bencana di daerah lain. Artinya juga perlu diperhitungkan kapan dan di mana dijatuhkan. Artinya memang di sini ada awan tidak dihilangkan, tapi dijatuhkan atau hujannya itu dibuat lebih prematur dengan disemai tentunya ya, sehingga jatuh di area-area badan air tadi. Artinya tidak di ini. Artinya tentu ini jangan disamakan ilmunya dengan seorang pawang hujan. Artinya pawang hujan itu meskipun masyarakat menggunakan jasanya, tetapi secara ilmiah seorang pawang hujan tidak akan bisa menjelaskan secara ilmiah bagaimana teknik dan ilmunya menjelaskan ke kita untuk bagaimana sih dia bisa mencegah hujan, Pak. Iya, barangkali itu. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, ini cukup unik juga ini. Kalau hujan buatan boleh nggak Pak dikonsumsi airnya Pak? Ya, hujan buatan di sini sebenarnya sama seperti hujan alami, tetapi lebih garam tadi itu menjadi inti hujan yang artinya mempercepat atau
membuat lebih maksimal proses pertumbuhan awan itu menjadi hujan. Artinya sama aja, artinya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Kalau memang itu menjadi sumber air bersih, kan memang air hujan itu biasanya kan langsung jatuh ke tanah itu kan nanti ada proses infiltrasi tersendiri, kan saya pikir tidak ada masalah. Artinya bukan mengandung zat kimia yang akhirnya merusak lingkungan, juga tidak. Artinya pastinya proses atau kegiatan UMC ini sudah diperhitungkan dari sisi lingkungan, dari sisi kesehatan semuanya. Artinya tidak membuat efek sekunder baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan, barangkali seperti itu. Pak, sedikit saja Pak, kalau kita melihat ini puncak kemarau ini di tanggal berapa atau bulan berapa Pak? Iya, berdasarkan rilis dari teman-teman Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, untuk Provinsi Sumatera Selatan puncak musim kemaraunya itu akan masuk di bulan Agustus sampai dengan September, barangkali itu. Oke. Sebelum mungkin menutup dialog kita pagi hari ini, mungkin dari BPBD, Pak Sudirman, ada sedikit himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan mungkin Pak? Jadi untuk himbauan dari pemerintah provinsi, dari melalui BPBD provinsi, kita inginnya kepada masyarakat memaksimalkan pencegahan dan mitigasi di awal musim puncak kemarau, meningkatkan patroli karhutlah baik darat maupun udara, mengeluarkan sistem peringatan dini, maksudnya begitu ada informasi melalui BMKG salah satu upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan terjadi namanya kemarau, hujan dan lain-lain. Mengelola lahan yang lebih baik. Jadi beberapa mungkin lahan yang tertinggal tak bertuan informasinya gitu bisa dikelola dan dimaksimalkan untuk mungkin perekonomian, mendorong pembuatan kanal blocking, sumur bor kepada baik itu personil maupun perusahaan. Memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi di puncak kemarau ini kepada warga masyarakat terutama daerah-daerah rawan akan kebakaran hutan dan lahan untuk selalu waspada, menginformasikan apabila terjadi kebakaran kepada pemerintah baik itu level desa, kecamatan melalui BPBD kabupaten yang ada di situ untuk segera kita tindak lanjuti untuk selalu melakukan pemadaman agar kebakaran itu tidak membesar, meluas, dan efeknya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Pak Siswanto mungkin dari BMKG seperti apa mungkin himbauan sebagai closing statement? Ya, terakhir dari kami sebelum kami menutup kegiatan ini, izinkan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun BMKG yang ke-78 kepada seluruh insan BMKG seluruh Indonesia, bahwa memang umur kami saat ini sudah 78 tahun, cukup banyak umurnya, udah 78. Sudah punya cucu ya Pak? Harusnya kalau orang ini udah punya cucu ya. Ya, kemudian yang kedua barangkali sesuai dengan tema hari ini, bahwa OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mitigasi bencana kabut asap yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan lahan. Tentunya ini adalah upaya yang melibatkan teknologi, kemudian melibatkan beberapa stakeholder, BNPB, BPBD, TNI Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian pihak swasta dalam hal ini adalah PT Alkonos kemarin. Ini adalah secara bersama-sama melakukan kolaborasi untuk bagaimana melakukan upaya penanganan untuk kebakaran hutan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya masyarakat juga yang terpenting adalah harus sama-sama untuk menjaga lingkungan supaya memang kebakaran hutan lahan yang saat ini kita sedang berada di musim kemarau itu betul-betul bisa dikendalikan dan tidak meluas sampai menimbulkan dampak kesehatan seperti kabut asap di tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Itu tadi closing statement dari Pak Siswanto selaku Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang dan juga Pak Sudirman selaku Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Baik pendengar, kami akhiri terlebih dahulu. Kami juga ucapkan terima kasih kepada penelpon dan juga mungkin pendengar yang ikut tadi bergabung dalam dialog interaktif kita pada pagi hari ini dengan tema OMC sebagai langkah strategi cegah karhutlah di musim kemarau. Langsung dari Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, saya Aditya Brianto undur diri dan juga kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.